Nah, udah di-record Kak Ira. Oke, terima kasih Kak Ika. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Ira. Gimana mulai jam segini enak nggak? Kepagian atau nggak buat kalian? Enggak Kak. Oke, ya, segini ya. Ya. Sip. Oke, hari ini sesi perdana Art Jam Sessions 2023. Welcome. Hari ini santai aja dulu. Kita belum ada project, belum ada artworks. Aku baru mau tahu aja dulu nih adik-adik di sini yang ini udah pada masuk semua belum ya? Kayaknya belum ya. Banyak yang belum masuk ya. Kayaknya banyak yang belum masuk deh. Ini baru sebagian. 12. Ntar dulu. Oke, kita tunggu 5 menit lagi deh ya. Sebelumnya aku mau menyapa dulu adik-adik di sini. Ada Samuel. Hai Sam. Alika. Ken, Halo Tante. Mutia. Adrian. Kak Ira. Hai Mutia. Noel, Alice, sama Abimanyu. Kaizen pakai punyanya Cassandra ya? Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya. Ntar aku coba sapa-sapa di grup dulu. Kak Ika, ini Coach May daftarnya untuk siapa sih? Albert kah? Iya, untuk Albert, tapi tunggu. Oke, welcome yang baru masuk. Tadi sebenarnya udah dibuka sih sebentar ya, tapi nggak apa-apa. Oke, sesi Art Jam Session perdana hari ini. Sebentar aku share screen dulu. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Nah. Oke, welcome kelas 2023. Selamat tahun baru by the way buat adik-adik semua ya. Tahun baru, semangat baru. Kita belajar hal yang baru juga tahun ini. Nah, tahun ini Art Jam Session agak berbeda dari tahun sebelumnya. Karena di sini kita mau coba untuk belajar art melalui design thinking. Apa itu design thinking? Nanti kita akan mengupas pelan-pelan di selama 1 tahun kelas Art Jam Sessions kita ini. Oke? Nah, tapi adik-adik nggak usah khawatir untuk adik-adik yang masih. Jadi kita nanti bagi jadi 2 grup usia yang 10 tahun ke bawah sama 10 tahun ke atas. Nah, yang nanggung-nanggung nih di usia misalnya 9 tahun mau 10 atau 10 mau 11, nanti boleh milih mau ikut kelas yang di 10 ke bawah atau mau 10 ke atas. Oke? Nah, untuk sesi perdana hari ini perkenalan, karena aku mau memetakan dulu nih, kira-kira adik-adik di sini interest untuk kita belajar selama 1 tahun ke depan ini nanti seperti apa gitu. Nah, plus aku mau mengajarkan juga bagaimana kita membuat rencana belajar atau planning belajar seperti apa. Oke, nah di sini aku yakin adik-adik sudah saling mengenal satu sama lain nih, karena di sini nggak banyak wajah-wajah baru, paling ada Abim ya. Abim baru bergabung ya, Bim? Abim sebelumnya ikut Art Jam Sessions nggak yang tahun lalu? Mana nih Abim? Abimanyu. Yang lainnya sih aku lihat ini wajah-wajah lama semua. Jadi kita langsung mulai aja kalau gitu, oke? Nah, seperti yang tadi aku bilang di sesi Art Jam Sessions tahun ini, something new, something refresh, sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih menyegarkan ya.
Nah, di sini setahun ini aku akan mengajak adik-adik untuk redefining art. Jadi art itu apa sih? Untuk kalian personally and generally kita semua di satu komunitas yang sama ini kita mendefinisikan art itu apa sih? Karena kita udah belajar, terutama adik-adik yang sudah mengikuti Art Jam Session selama bertahun-tahun kemarin ya. Aku penasaran aja gitu, mau tahu apa sih definisi art atau seni itu bagi kalian gitu. Apa makna seni itu bagi kalian? Karena kita udah belajar setiap hari Selasa pagi selama bertahun-tahun, so I need to know. Kira-kira art atau seni itu apa? Menurut kalian itu apa sih gitu? Definisinya tuh apa sih? Dan ini nggak ada definisi yang mengikat kayak misalnya ini aku kasih satu image pengertian tentang art yang aku klip dari sebuah kamus ya. It doesn't work that way. Aku mau tahu definisi art atau seni dari kalian sendiri gitu. Nah, terus di satu sisi sambil kita meredefining art, apa tuh mendefinisikan ulang seni itu apa, kita mencari tahu seni itu apa dan gunanya untuk apa dan lain-lain, kita juga sambil belajar design thinking. Jadi ini kasaran tahapan tentang design thinking itu seperti apa sih gitu. Nah, aku merasa kalau kita mengiringi pengetahuan seni kita dengan pengetahuan desain kita itu akan punya impact yang besar banget gitu. Terus ini gambaran alur dari design thinking yang nanti selama setahun ke depan ini kita akan belajar bareng-bareng. Nanti secara nggak sadar kalian selama setahun sudah melalui proses belajar ini nih, proses berdesign thinking itu seperti apa gitu. Jadi yang pertama kita berempathize, terus kita mendefinisikan, terus mengeluarkan ide, terus membuat prototype, sampai akhirnya kita testing. Jadi kita ngetes si hasil karya kita ini gitu. Oke, nah kira-kira seperti ini. Ini gambaran apa yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan nanti. Ya, so far sampai sini ada pertanyaan nggak adik-adik? Enggak. Nggak ada? Apa itu design thinking? Yes, apa itu design thinking? Design thinking itu proses kita, proses kita menciptakan sesuatu. Nah, prosesnya seperti apa? Ini yang paling penting banget. Jadi prosesnya itu proses kita sebagai mengikuti tahapan-tahapan kita sebagai desainer gitu, sebagai seorang yang mendesain dengan tahapan yang berdesign thinking. Nah, ini prosesnya di sini yang tadi aku sebutin tadi itu empathize, define. Oke, kalau aku jelasin dengan kata-kata, kalian pasti susah untuk menangkap. Nah, nanti selama setahun ke depan ini kita akan belajar bareng. Nah, aku berharap selama setahun ini, maybe at the end of the year, kalian akan merasakan tuh, oh berdesign thinking itu seperti ini loh. Kalian sudah menjalani sebetulnya gitu. Cuma mungkin kalian nggak tahu mendefinisikannya gitu. Oke? Nah, tenang aja, nanti kita belajar pelan-pelan. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain dari adik-adik? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut slide berikutnya. Oke, sebelum kita memulai perjalanan kita berart through design thinking, aku mau memperkenalkan salah satu medium kita untuk belajar berpikir seperti seorang desainer. Nah, ini ada yang namanya, kalau di dunia desain ada yang namanya audisi plan. Audisi itu kayak buku ya. Kaira pernah dengar ada buku cuma kayak puisi gitu. Yes, betul. Audisi plan ini di dunia para desainer bukan sesuatu hal yang asing lagi ya. Jadi semua desainer pasti tahu lah, pasti pernah dengar apa sih audisi plan itu gitu. Karena ini sesuatu yang penting banget untuk dijalani, penting banget untuk dibuat pada saat proses kita mendesain gitu. Nah, apa sih audisi plan itu? Audisi plan adalah sebuah planning atau perencanaan. Jadi istilah audisi plan ini sebenarnya terinspirasi oleh sebuah buku epic poem. Ada yang pernah dengar nggak epic poem itu apa? Ada yang tahu nggak epic poem itu apa? Kayak itu puisi epik ya. Puisi epic, yes. Kalau didefinisikan pakai bahasa Indonesia, ya. Puisi terkenal.
Odyssey Nah, itu kayak cerita puisi yang tentang Troy itu ya, atau yang tentang Solomon? oke, Odyssey ini salah satu seri puisi yang ditulis oleh Homer. Homer itu seorang pujangga di zaman era Ancient Greek, zaman Yunani kuno ya. Nah, dia menuliskan rangkaian cerita tentang si Odysseus. Odysseus itu perjalanan. Jadi si Odysseus ini buku tentang perjalanan Odysseus pulang ke kampung halamannya setelah dia melalui perang Trojan. Ada yang pernah dengar perang Trojan nggak? Audrey pernah dengar. Nah, ini salah satu ceritanya nih. Jadi proses perjalanan si Odysseus ini pulang ke kampung halamannya gitu. Nah, si Odysseus ini melalui 10 tahun perjalanan pulang. Jadi selama 10 tahun itu, jadi seri puisinya ini dibagi jadi dua periode, 5 tahun pertama sama 5 tahun terakhir. Totalnya 10 tahun dia melalui perjalanan pulang dari tempat perang Trojan ke kampung halamannya. Nah, selama 10 tahun itu perjalanan dia pulang, dia melalui banyak sekali obstacles, tantangan, banyak sekali melalui permasalahan, terus dan lain sebagainya. Dia ketemu berbagai macam orang, berbagai macam creatures dan lain-lain gitu, makhluk-makhluk lain dan lain sebagainya. Nah, untuk versi anak-anak, kalau adik-adik penasaran mau tahu ceritanya seperti apa, banyak buku-buku yang sudah di rewrite ya, jadi ditulis ulang, jadi menyesuaikan dengan usia adik-adik, karena kalau buku versi aslinya memang bukan untuk konsumsi anak-anak, tapi di toko buku banyak nih buku-buku The Odyssey ini yang memang khusus untuk anak-anak. Nah, kalau kalian penasaran mau tahu ceritanya seperti apa, nanti bisa dicari tahu nih bukunya seperti apa, oke? Terus untuk adik-adik yang udah agak besar mungkin bisa baca yang versi yang aslinya gitu. Kalau penasaran. Nah, isinya tentang apa sih? Dia ini isinya berupa epic poem. Ada yang tahu epic itu apa? Ya, apa ya, kayak menarik. Zaman sekarang kan kayaknya viral epic luar biasa. Luar epic biasa. itu, jadi epic itu sebetulnya sebuah kata yang sudah digunakan sejak zaman dahulu kala ya. Nah, pengertian epic adalah sebuah cerita, sebuah pengalaman yang luar biasa, bisa dibilang luar biasa, yang itu berkaitan dengan hubungannya di perjalanan ini dia, perjalanan entah itu perjalanan kebatinan atau kerohanian dan lain sebagainya. Nah, itu yang sangat menginspirasi banyak orang gitu. Makanya disebut epic poem. Nah, selain Homer, The Odyssey by Homer ini ada banyak epic poem lainnya, teman-teman. Kalau penasaran boleh coba di googling epic poem itu ada apa aja sih. Itu ceritanya semuanya punya nilai moralnya masing-masing ya. Jadi punya makna sendiri-sendiri tuh setiap buku-buku itu kalau adik-adik mau baca. Nah, ini salah dua epic poem atau cerita epic yang paling terkenal. Ini yang the oldest epic poem ini dia sebutannya Epic of Gilgamesh. Ini dibuatnya di tahun perkiraan ya 2500 sampai 1300 BCE. BCE apa, ada yang masih ingat? Before Christ. Before Christ. Before Common Era, Kak. Before Common Era atau sebelum Masehi ya. Nah, ini dibuatnya ini di era Ancient Sumerian. Adik-adik yang pernah ikut basic art history zaman tahun lalu pasti masih ingat nggak nih? The Neo-Sumerian Empire. Nah, ini tulisannya pun juga masih pakai tulisan zaman dulu nih, zaman Sumeria gitu. Kayak tulisan apa ya, Sumer ya. Sumer. Cuneiform. Nah, terus yang sebelah kanan ini the longest epic written in the ancient Indian, itu ada cerita Mahabharata. Nah, ini the longest epic. Jadi ceritanya tuh panjang banget nih. Kalau mama papa kalian pasti tahu nih, zaman dulu pernah ada film berseri Mahabharata, dan itu emang panjang banget episodenya, kayak nggak habis-habis, karena emang
aslinya pun juga dia emang sebutannya the longest epic gitu loh. Jadi dia ceritanya paling panjang. Nah, 2 ini yang paling terkenal epic-epic poem di dunia. Nah, yang lainnya masih banyak juga cerita-cerita epic lain gitu. Dan bentuknya nggak cuma poem ya, buku, terus buku cerita, terus ada juga buku bergambar dan lain sebagainya. Nanti adik-adik silakan coba googling sendiri kalau penasaran mau tahu apa aja. Mungkin sebagian dari cerita epic itu adik-adik udah baca mungkin. Episodenya emang ada berapa? 267. Apanya tuh? Episodenya emang ada berapa? Aku nggak ingat. Ya, pokoknya beratus-ratus lah. 200 kah? 200 lebih kayaknya ya. 267. 267 ya. Kamu udah googling ya? Ya, belum sih, cuma nebak. Ah iya, kita lah pokoknya banyak banget sampai nggak habis-habis itu serial. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang epic itu apa? Kalau mau nih, mungkin di satu bulan selama tahun ini kita bisa angkat tema tentang epic poem kalau adik-adik berminat. Jadi kita mengupas tentang atau nggak perlu poem deh, misalnya cerita epic juga boleh apa aja gitu. Ya, mungkin epic story juga boleh. Epic story juga boleh. I think it's gonna be very interesting. Oke, lanjut dulu. Nah, Odyssey Plan ini seperti yang tadi aku sebut ya, ini ditulis sama Homer, seorang pujangga. Perkiraan ditulisnya itu di era 800 sebelum Masehi, before century. Nah, ini menceritakan tentang Odysseus, perjalanan 10 tahun dia pulang dari perang Trojan ke kampung halamannya. Nah, kalau adik-adik baca bukunya, dan mungkin nanti kita bisa mengupas isi bukunya tuh apa sih, si Odyssey ini tentang apa sih sebenarnya gitu. Nah, aku udah baca buku ini berkali-kali dan masih merasa buku ini bagus banget gitu. Dia punya moral value in the story-nya itu tentang loyalty atau loyalty apa? Ada yang tahu nggak artinya loyalty itu apa? Kesetiaan. Kesetiaan, yes. Terus compassion, ada yang tahu compassion itu apa? Coba compassion itu apa? Ada yang tahu nggak? Compassion. Apa? Nggak kedengeran? Belas kasih. Belas kasih, iya, simpati terhadap orang lain, terus dan di sini hubungannya dengan design thinking empati, jadi kita berempati terhadap orang lain gitu. Terus self control, pengendalian diri, gimana cara kita mengetahui, memahami limit-limit diri kita sendiri tuh seperti apa gitu. Terus kemampuan kita seperti apa, baik secara fisik maupun secara mental. Terus sama terakhir perseverance. Ada yang tahu perseverance itu apa? Gigi. Gigih, yes. Jadi keep trying, never give up. Jadi menghadapi permasalahan seperti apapun kita tetap semangat gitu. Nah, ini salah satu mentality yang diperlukan baik oleh seorang seniman maupun seorang desainer, perseverance, karena bahkan in real life pun ya kita perlu banget mentality ini. Oke, lanjut lagi. Nah, Odyssey Plan itu seperti apa sih wujudnya? Jadi aku minta adik-adik di sebuah selembar kertas, nanti aku kasih template-nya. Di selembar kertas nanti aku minta kita semua membuat planning ya, tentang apa yang kalian harapkan bisa kalian pelajari atau bisa kalian achieve, bisa kalian dapatkan. Ini berhubungan dengan akademik boleh, berhubungan dengan your daily life boleh, dengan keluarga, dengan situasi sekolah, terus berhubungan dengan kelas art jam session udah pasti harus berhubungan, karena aku mau tahu apa sih yang kalian harapkan tuh kalian akan pelajari selama 1 tahun ini gitu. Nah, karena kalau di Odyssey Plan yang aslinya itu kita play by years, jadi kita bikin tabelnya per 5 tahun. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Nah, tapi karena kita di sini proses kelas AJS-nya ini 1 tahun, jadi aku bikinnya per 1 semester aja. Jadi 5 bulan pertama sama 5 bulan terakhir. Oke, nah karena semester yang
semester yang ini kan kita Januari udah mau akhir nih ya, jadi hitungannya dari mulai Februari sampai Juni 5 bulan. Nah, ini salah satu contoh gimana cara kita mengisinya. Aku nggak mau ada banyak kata-kata, aku prefer kalian coba membuat planningnya itu dengan banyak gambar, kayak gini ya. Karena gambar, simbol, warna, itu penting banget di audisi plan. Jadi kalau cuma kata-kata gini kurang nampol. Jadi harus ada gambar, jadi kalian punya visualisasi gitu. Gambarnya boleh mau gambar sketsa sendiri, atau boleh gambar misalnya copas, kamu nyari gambar apa di internet, terus kamu copy paste, boleh, bebas. Atau kamu print, terus kamu gunting, kamu tempel di kertas, boleh, bebas. Pokoknya harus ada gambar-gambar. Aku nggak mau lihat ada teks semua, harus ada gambar. Oke? Nah, tapi kenapa namanya audisi? karena dia terinspirasi dari cerita audisi bukunya Homer tadi itu. Jadi yang seperti tadi aku bilang, dulu kita kalau kita belajar sekolah desain ya, sekolah desain maupun sekolah art, dua-duanya nih, karena aku udah merasakan dua, sekolah desain, arsitektur sama sekolah art. Nah, dua-duanya ini aku bersentuhan sama ada satu mata kuliah yang kita mempelajari tentang audisi ini, buku audisi ini sih dari Homer, karena buku ini apparently semacam ya itu tadi, memberikan banyak nilai-nilai moral yang sangat dibutuhkan oleh seorang seniman maupun seorang desainer. Jadi buku ini tuh menginspirasi banget proses membuat planning ini gitu. Nah, setiap desainer pasti tahu, pasti bisa pernah mencoba membuat si audisi plan ini kalau dia belajar desainnya bener ya. Aku inget zaman aku kuliah arsitektur dulu, sempat belajar tentang audisi plan, tapi aku nggak ngerti itu maksudnya apa ya. Mungkin di satu sisi karena dosennya juga kurang oke kali ya, jadi gurunya kurang oke. Nah, pas kuliah art baru aku ketemu lagi sama ini, dan wah, ini menarik banget gitu. Sampai pas aku baca bukunya lagi pun juga aku baru menemukan, oh ini loh maksudnya kenapa kita harus tahu tentang si buku audisi ini, terus audisi plan ini seperti apa gitu. Oke, nah nanti sambil kita berjalan, si audisi plan ini mungkin kalian bikin sekarang dengan bikin nanti akan berubah, and it's okay. Jadi di audisi plan itu yang penting kita ada proses planningnya gitu. Oke, plan everything, tapi plans are nothing. Nah, ini satu quote yang terkenal banget dari Dwight Eisenhower, dia presiden US yang ke-34. Jadi makna dari si quote ini adalah kita membuat planning dan menjalankan planning itu penting banget, lebih penting daripada kita cuma bikin plan aja gitu. Jadi antara plan sama planning, adik-adik harus bisa membedakan nih. Plan itu sebuah rencananya aja, tapi kalau kita planning berarti kita merencanakan, berarti kita menjalankan itu capai gitu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Planning dan plans itu dua hal yang berbeda. Oke, nah ini kira-kira template yang akan aku bagikan di grup nanti yang harus kalian isi. Jadi bikin plan apa? Nah, bikin plan apa itu terserah kalian. Jadi di sini kalian boleh tulis audisi plan nomor 1 atau 01. Boleh print, boleh digital. Boleh digital kok. Nggak mesti di print. Oh, bisa gambar ya? Yes, boleh. Oke. Nah, terus ditulis judulnya dalam 6 kata, maksimal 6 kata ya. Nggak boleh lebih dari 6 kata. Boleh kurang dari 6 kata, tapi nggak boleh lebih dari 6 kata. Oke, ini ada makna di balik itu, kenapa harus 6 kata yang nanti akan aku jelaskan minggu depan setelah aku melihat, enggak deh, kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Nah, kalian punya waktu 2 minggu loh untuk membuat si audisi plan ini. Nah, nanti kita ketemu 2 minggu lagi, aku jelaskan kenapa sih harus 6 kata gitu, maksimal. Kenapa harus 6 kata, nggak boleh lebih dari itu. Nah, nanti... Apa maksudnya resource, I like it, confidence, yes, and pertanyaan bagus. Oke, tadi dulu, aku ini dulu ya, aku kesini dulu nih. Belum, ntar aku jawab yang tadi Audi, nanti aku jawab ya. Oke, di sini aku bikin ada... Kaira, yes. Minggu depan kita libur. Minggu depan libur. Chinese New Year. Bukan Chinese New Year di tanggal hari Minggunya. Iya, tapi aku nggak bisa. Walah, oke. Aku nggak bisa ada acara Chinese New Year di sini.
Jadi kalian punya waktu 2 minggu nih untuk bikin. Oke, banyak kan waktunya, plenty time for you to think ya. Jadi di sini aku bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Mewakili ini bulan pertama, ini bulan kedua, ini bulan ketiga, ini bulan keempat, ini bulan kelima. Nanti kalau kalian makin mahir bikin audisi plan ini, ya, nanti kita bikin planning tahunan. Nah, ini untuk adik-adik yang udah agak besar ini penting banget nih. Jadi kalian punya apa ya? You can visualize yourself in the next 5 years. What are you gonna be? What are you gonna do? Gitu kan. Nah, ini menurut aku ini satu exercise yang bisa beneficial banget buat kalian. Bisa bermanfaat banget nantinya gitu. Oke? Nah, apa aja sih yang kamu buat di sini nih di kolom yang 1, 2, 3, 4, 5 ini? Nah, aku minta yang pertama, yang pasti harus ada planning yang berkaitan dengan AJS ya, dengan kelas kita ya. Jadi, what do you want to learn gitu. Di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat gitu. Apa sih yang menjadi interest kamu gitu. Nah, terus kalau kamu mau menambahkan hal lain, planning dalam hidup kalian yang berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan sekolah, akademik, boleh juga dimasukin di sini, tambahin. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Bu, jadi kita kan ini per bulan. Itu nanti kita tulis tentang kita setiap bulan atau mau belajar apa aja gitu kan? Yes, betul. Kamu ingin tahu apa sih gitu? Kamu ingin mengeksplor apa sih? Atau bisa juga misalnya, oh aku dari dulu pengen punya, misalnya boleh juga kayak gitu. Aku pengen punya gambar yang besar gitu kan. Ini maksudnya resource tuh, maksudnya ini resource-nya dari berapa? Dari 0 ke 100 kayak, terus ini dari cold ke hot, terus ini sampai berapa? Empty ke full. Yes, coming to that. Nanti aku jelaskan satu-satu. Yang ini dulu, kolom 1, 2, 3, 4, 5 ini ada pertanyaan nggak? Aku nggak mau lihat kebanyakan kata-kata ya, harus ada gambar. Ini gimana biar maksudnya bikin plan apa, terus ini plannya kayak plan 1 bikin plannya kayak apa? Kayak contoh kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya. Nah, ini contohnya kalau kita konteksnya bulan pertama mau belajar apa, bulan kedua mau belajar apa, ketiga belajar apa, dan seterusnya gitu. Nah, ini juga salah satu cara, tapi ini kebanyakan kata. Nah, yang aku minta, karena kita di sini adalah belajar art dan desain, aku minta ada visualnya. Aku mau ada gambar-gambar, simbol yang kalian ciptakan sendiri, gambar yang kalian desain sendiri, yang kalian kenali sendiri, nggak apa-apa, bebas. Kalian mau gambar apa aja di situ, apa aja yang mau kalian tahu, apa aja yang mau kalian pelajari di situ boleh digambarkan. Nah, nanti kalau bingung, udah mentok nih aku mau gambar apa lagi, nanti boleh tanya-tanya aja di grup, oke? Di grup chat. Karena kita ketemu lagi 2 minggu lagi nih, 2 minggu lagi aku mau adik-adik sudah selesai mengerjakan si audisi plan ini. Nanti aku. Oh, jadi kayak gini Kak, contoh ini bulan ke-1 gambar, mau nggak belajar apa, terus bulan kedua gambar, mau belajar apa. Yes, betul. Gambarnya boleh kamu gambar sketsa sendiri, boleh juga misalnya kamu googling, menemukan gambar-gambar di internet, terus di-copy-paste di situ boleh. Atau di print, terus gunting, terus ditempel boleh. Nanti Kaira mending gambar itu ya. Pakai digital. Boleh. Bikinnya pakai digital boleh. Oke, di kelas AJS ini kalian mau pakai resource apa aja boleh ya. Karena kebetulan di sini kita mau membarengi dengan design thinking, aku pikir kalau kalian bisa digital mungkin akan sangat membantu gitu. Jadi ya it's okay, boleh pakai digital. Nanti daunnya ini aja. Hubungan sama family, academic, hobi gitu. Apa? Misalnya gini, oke, bulan pertama ini kita masuknya bulan Februari berarti ya. Bulan Februari ini aku mau misalnya mengunjungi museum apa misalnya gitu, museum wayang misalnya. Nah, kamu gambarin di situ museum wayang. Jepang gitu, tapi itu juga bisa buat gambar skenario. Ya, boleh kayak semacam skenario, betul. Jadi ini menggambarkan perjalanan planning kamu kira-kira seperti apa gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Kalau berhubungan dengan keluarga misalnya, oh aku mau misalnya nih bulan Maret nih, bulan kedua berarti ya di kolom kedua, jalan-jalan ke misalnya ke kebun binatang atau ke apa ya, mau jalan-jalan ke luar negeri misalnya gitu kan.
Terus misalnya bulan kelima ini, bulan keempat ya, bulan keempat ini misalnya mau jalan-jalan ke Singapura misalnya mengunjungi Kak Ira boleh. Gitu. Bareng sama Kak Ika, nanti Kak Ika mau ke sini. Nah, kira-kira kayak gitu. Ada pertanyaan? Atau bisa kayak bikin rencana yang itu apa tapi ya bukan rencana belajar, bisa rencana contohnya pertama pengen ngapain, terus kedua ngapain. Boleh, tapi harus ada cerita yang berhubungan dengan apa yang mau kamu pelajari di Art Session ya. Karena itu atau bikin dua aja, satu yang buat RJS, satu yang buat kayak itu. Kalau mau misalnya nih, ini kertasnya terlalu kecil untuk aku menggambarkan semuanya gitu. Nah, kamu bikin yang kecil aja. Jadi di sini mau dituliskan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya gitu. Ini ada di kalian nomor. Oke. Yes. Jadi di audisi di tulisannya itu tuh dikasih nomor itu maksudnya ditulis nomor-nomor gitu apa? Oke, nomornya ini bisa untuk dua fungsi ya. Kayak yang tadi kalau misalnya Audrey tadi kan kalau misalnya nggak muat nih, boleh nggak dibikin yang terpisah gitu di file atau di kertas terpisah boleh. Berarti bikin nomor 1, nomor 2. Atau kalian bikin versi. Jadi ini versi aku yang mau belajar ini, sama satu lagi versi yang aku mau belajar ini gitu. Jadi kalau di audisi plan itu semakin banyak kita membuat plan, semakin semakin mantep gitu jalannya. Karena kita jadi tahu nih, oh planning yang ini kalau habis ini ke sini, terus kita bikin versi yang lain, itu semakin membuka ini kamu ya, membuka wacana gitu, membuka wawasan gitu. Jadi bisa memilih-milih mana yang planning mana yang paling oke gitu. Dan seperti yang aku bilang, over the time, misalnya di bulan kedua, ketiga, atau kelima, kalian mau berubah planning, ya nggak apa-apa. Nanti tinggal dibikin lagi aja, gitu. Tapi yang penting, kita punya tujuan nih. Kalian masing-masing punya tujuan. Kita semua ketemu di setiap hari Selasa, mau ngapain sih, gitu. Itu yang aku harapkan bisa aku lihat di AJS 2 minggu lagi. Setelah kita ketemu nanti di 2 minggu kemudian. Oke, ada pertanyaan lagi? Tapi kalau yang dipakai kolom-kolomnya itu tempat kosong di sebelahnya audisi plan itu tuh kotakan itu nulis apa, buat apa? Nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Karena ini oke. Nanti di pertemuan berikutnya aku akan jelaskan kenapa sih diperlukan si kolom-kolom ini semua. Nah, kalau di proses design thinking itu kita ada istilahnya, karena design thinking itu bukan satu proses yang linear ya. Bukan satu proses yang bertahap dari tahap 1, 2, 3, 4, 5 terus nanti kita ngulang lagi 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, tapi dia dari proses empathize, idea, terus prototype dan tes itu bisa cycling ke titik manapun gitu, nggak mesti ngulang dari awal lagi terus sampai akhir gitu. Nah, ini nanti aku menjelaskan di 2 minggu berikutnya. Ada alasan kenapa dibuat seperti itu. Jadi ada versi-versi gitu istilahnya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang masih bingung? Mau bikin apa? Udah ngerti semua ya? Oke, nah sekarang aku mau menjawab pertanyaan tentang yang ini. Meter-meter ini buat apa sih gitu? Oke, kalau kalian familiar kalau di mobil atau di motor nih kan ada grafik kayak gini ya. Ini fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Speedometer. Speedometer fungsinya untuk apa? Untuk apa? Mengukur Kecepatan. Kecepatan. Ya, namanya aja speedometer ya. Jadi mengukur kecepatan. Ada juga yang fungsinya untuk sama nih, pakai grafik kayak gini juga, tapi fungsinya untuk mengindikasi volume bahan bakar ya. Jadi misalnya bensinnya masih banyak apa enggak tuh kelihatan tuh jarumnya mengarah kemana. Nah, biasanya kalau di diagram seperti ini, yang bagian sebelah kiri ini mengindikasi level 0, ya kan? Terus yang di paling kanan ini mengindikasi level yang paling tinggi. Jadi kalau dia speedometer, yang di sebelah kiri ini yang paling lambat, yang sebelah kanan ini yang paling cepat.
Jadi kita mengindikasikannya itu kalau misalnya di tengah-tengah berarti dia ya sedang-sedang aja, nggak cepat, nggak lambat. Gitu. Apa itu resource? Nanti aku jelaskan. Nah, ini pun fungsi grafiknya sama kayak gitu. Jadi yang paling kiri itu yang paling nilai yang paling rendah, terus yang yang kanan ini nilai yang paling tinggi. Oke, nah sekarang bedanya apa nih? Resources, I like it, confidence, sama coherence ini bedanya apa? Kalau resources itu untuk mengindikasikan modal kamu nih udah ada apa belum sih gitu. Kayak misalnya gini, oke, bulan pertama sampai bulan ke-6 ini target aku mau belajar ini gitu kan. Misalnya kamu mau belajar tentang creative writing, mau belajar tentang watercolor, mau belajar tentang lukisan, mau belajar tentang sculpture misalnya gitu. Nah, kamu punya resource-nya nggak nih gitu? Kamu punya modalnya nggak? Kamu punya ilmunya apa enggak? Kamu punya alatnya apa enggak? Kamu punya bahan-bahannya apa enggak? Nah, ini semua masuknya di resources. Kamu punya pengetahuannya apa enggak? Ini masuknya di resources. Kalau kamu merasa, oh pengetahuan aku minim, bahan-bahan juga sedikit, terus alat-alatnya juga sedikit. Nah, berarti kamu taruhnya di sini nih. Nah, ini kamu bikin tanda panah atau apa yang kamu gambarkan sendiri. Contohnya misalnya kayak gini. Ini nanti kamu gambarkan sendiri aja. Mana sih? Nah, kayak gini. Misalnya kamu punya bahan-bahannya sedikit gitu kan. Nggak banyak nih bahan-bahannya. Terus pengetahuannya juga sedikit. Nah, kamu indikasinya ke sini. Dan ini harus sejujur-jujurnya ya. Misalnya kamu punya oke lah, misalnya cukup bahan-bahannya seginilah gitu, tapi nggak banyak-banyak banget sih, ya mungkin segini gitu. Atau kalau kamu merasa di rumah bahan dan alat lengkap, buku-buku lengkap, fullin aja semuanya. Jadi kamu punya semua resource-nya sebenarnya. Tapi resource-nya itu nggak pernah kamu pakai kan gitu. Nah, tapi kamu punya loh ini. Nah, at least kamu tahu takarannya bahwa ini di rumah aku punya resource-nya. Kenapa selama ini aku nggak pernah pakai gitu kan? Ini untuk memotivasi kamu juga gitu. Mengingatkan kembali kalau ini sebenarnya kamu punya loh resource-nya. Selama ini mungkin kamu nggak ngeh gitu. Nah, ini salah satu cara untuk kamu mengobserve kira-kira di rumah nih resources-nya ini kamu mencukupi apa enggak sih gitu. Kalau mencukupi, kalau banyak ya berarti kan bagus kan, tinggal gimana cara kamu menggunakannya aja gitu. Oke? Nah, ini resources. Terus I like it. Nah, I like it ini berhubungan dengan seberapa kuat kamu menyukainya gitu. Misalnya kamu mau belajar watercolor, apakah itu karena kamu menyukainya atau cuma karena kamu pengen tahu aja gitu. Nah, seberapa besar kamu menyukainya. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena kalau kamu suka terus tapi bahan-bahan misalnya nggak ada nih, ya kan? Nah, kamu akan mengusahakan sesuatu. Bulan ini itu ya. Ini bulan ini belajar audisi lain. Yes. Oke, artinya nanti nanyanya minggu depan aja. 2 minggu lagi. Oke, sip. Nah, ini I like it nih, ini berhubungan dengan itu. Apakah kamu suka apa enggak? Kayak misalnya di kelas AJS ini. Apakah kamu suka apa enggak? Atau kamu disuruh mama untuk ikut kelas AJS gitu? I need to know. Dan ini kamu harus sejujur-jujurnya gitu. Kalau misalnya ternyata kamu naruh ini di sini, I like it gitu. Cuma segini doang, oke lah, aku suka, tapi ya suka nggak suka karena mama aja nyuruh aku ikut, misalnya gitu. Ini I need to know. Nanti aku jadi tahu, gimana ya cara supaya kamu lebih suka, lebih interest sama kelas-kelas AJS gitu. Oke? Nah, terus ini di I like it ya. Kalau buat aku masukin segini. Oke, nah terus di confidence. Confidence ini seberapa seberapa pede sih, seberapa yakin sih kamu bisa menjalani si planning ini gitu. Jadi misalnya kamu mau belajar watercolor nih gitu kan, resource-nya sedikit, terus tapi kamu juga ya biasa aja, nggak terlalu suka-suka banget, cuma karena mama aja suruh aku belajar. Tapi kamu merasa kamu yakin gitu kalau kamu bisa. Mungkin kamu selama ini emang suka gambar, cuma kamu males aja. Tapi kamu bisa sebenarnya, kamu pede gitu. Sebenarnya kamu punya confidence bahwa kamu bisa. Nah, ini kamu masukin di sini kira-kira. Dan ini pun harus jawab sejujur-jujurnya ya. Terus misalnya kamu merasa aku kayaknya nggak pede deh gitu, aku nggak yakin bisa nih, nah taruh aja di sini gitu. It's okay. Confidence tuh kayak apa namanya, keyakinan, yes. Kamu yakin bisa apa enggak nih gitu. Oh, yes. Oke, nah terus yang terakhir ini coherence. Coherence ini dia kesimpulan dari si 3 ini nih.
dari si 3 ini, apakah si resources, I like it, sama confidence-nya ini nyambung apa enggak. Misalnya ini semuanya ada di setengah ke bawah, berarti coherence-nya ya tengah ke bawah juga, karena kamu punya resource sedikit, terus kamu nggak terlalu suka, terus kamu nggak pede, terus coherence-nya ya udah low juga dong berarti gitu. Oke, ini seberapa apa ya? Itu apa? Coherence itu kayak seberapa besar sih akan terwujud nih planning kamu gitu. Seberapa besar peluangnya akan terwujud planning yang kamu buat ini gitu. Misalnya kamu punya resources sedikit, aku juga kayaknya terus tapi kamu suka banget gitu, sedangkan kamu nggak pede. Nah, menurut aku ini coherence-nya masih tinggi because you like it. Aku percaya kalau kamu melakukan sesuatu yang kamu suka, kamu pasti bisa gitu. Aku termasuk orang yang percaya itu. Jadi selama kamu menyukainya, selama kamu mau gitu kan, pasti bisa gitu. Jadi walaupun resource-nya sedikit, terus kamunya nggak pede nih, confidence-nya rendah, tapi kalau kamu benar-benar I like it so much, nah menurut aku ya coherence-nya tuh tinggi banget. Jadi peluang kamu untuk bisa mencapai planning kamu itu tinggi banget gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian bingung gimana menempatkan si panah-panah ini, nanti boleh tanya lah di grup. Oke? Oke, ada pertanyaan so far? Sampai sini? Nih, aku hapus-hapusin dulu ya. Tante, Yes. jadi aku agak, ini buat rencana yang mau kita bikin itu ya? Yes, betul. Itu, soalnya tadi aku agak telat sebenarnya. Oke, nanti kalau telat baca nonton di ininya aja rekamannya lagi ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain tentang si meter-meter ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nah terakhir, kolom terakhir ini kolom questions atau pertanyaan. Meternya itu mereka kan ada beberapa kolom kan. Yes. Tapi jadi setiap meter-meternya itu I like it, resources itu tuh buat semua planning yang di semua 5 bulan itu. Yes, keseluruhan. Kamu suka nggak nih planningnya gitu? Misalnya di bulan pertama kamu belajar ini, terus bulan kedua belajar ini. Kamu suka nggak nih planningnya? Misalnya urutan yang mau kamu ganti karena kamu nggak suka nih urutannya, kayaknya nggak suka nih, kayaknya belajar ini dulu. Nah itu bisa kamu ganti gitu, menyesuaikan. Oke, jadi ini untuk menakar atau mengukur keseluruhan ya, keseluruhan planning kamu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke kolom yang pertama, yaitu questions. Nah, di sini juga ini satu yang paling penting nih. Jadi setelah kalian membuat planning, terus kalian membuat judul planningnya apa, kalian memasukkan si meter-meter ini ke sini, kalian tahu mengenali diri sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting. Kira-kira pertanyaan penting apa nih yang akan kamu hadapi di tengah-tengah perjalanan kamu gitu. Nah, untuk yang questions ini, kalau kamu bingung, kalau kamu nggak tahu, leave it empty, kosongin aja. Karena nanti di 2 minggu kemudian, aku minta kalian mempresentasikan audisi plan kalian ini. Jadi questions-nya contohnya nanya kayak apa ya, nanya contohnya what will happen in ini. Kayak gini, kamu punya planning segitu banyak ya dari selama depan. Nah, mungkin satu pertanyaan penting biasanya pasti akan bertanyakan gitu. Nanya apa? Kalau misalnya aku bosen di tahun ketiga, what should I do gitu. Nah, itu biasanya pertanyaan yang paling aku tanyakan pertama kali pada saat saya membuat planning ya. Kira-kira kalau aku semangat di tengah jalan, what should I do gitu. Nah, ini nanya apa? Nanya apa nanti question-nya, nanya apa? Kalau misalnya kamu bingung mau mempertanyakan apa, nah ini adalah pertanyaan dari kamu sendiri sebenarnya. Kira-kira challenge apa aja yang akan kamu hadapi, gitu. Itu kalau nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa, kosongin aja. Karena nanti 2 minggu lagi kita ketemu, aku minta kalian mempresentasikan, menceritakan audisi plan kalian ini di depan teman-teman semua di sesi AJS kita 2 minggu lagi. Nah, di saat itulah nanti teman-teman boleh komentar, boleh mengajukan pertanyaan, dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman yang lain yang ini bisa kalian pakai untuk kalian jadikan pertanyaan di kolom ini. Gitu. Nah, kenapa sih perlu banget dipresentasikan? Karena aku percaya
kalau kalian mengutarakan, kalian menyampaikan planning kalian ini, terus orang-orang mendengar, terus orang-orang melihat bahwa oh iya ini emang kayaknya planningnya kamu banget deh gitu. Itu akan membuat semacam kepercayaan diri juga buat kalian gitu, bahwa planning ini it will works gitu. Jadi semacam validasi untuk diri kalian sendiri. Ini penting banget menurut aku. Nah, biasanya sebelum kita memulai project ya, biasanya untuk ini habitnya desainer ya. Jadi kita mempresentasikan planning kita dulu nih ke depan teman-teman semua. Jadi biar semuanya bisa komentar, bisa lihat, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak pernah kepikir gitu. Nah, ini fungsinya kita mempresentasikan si planning kita ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan, Pak Far? Aku cek di grup dulu. Kak, Yes. bisa nggak lihat contohnya yang tadi? Yang mana tuh? Yang tadi, Ini? iya. Oke. Ini nanti slide-nya aku bagikan juga di grup. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku stop share dulu. Ntar ya, aku stop share dulu ya. Nanti aku bagikan kok filenya, tenang aja. Oke, ada pertanyaan nggak? Download PDF. Belum. Belum ada? Oke. Masih bingung. Masih bingung. Kalau bingung boleh nanya loh. Ini kita masih ada 9 menit lagi sebelum jam 11. Nanti, oke, sesi AJS ini aku membatasi 1 jam aja kita sesi online ya. Nah, sisanya nanti kalian boleh melanjutkan sendiri, boleh mengerjakan sendiri gitu. Bentar, mana ya tadi filenya? Mana ya? Oh, disiplin ini. Ya, filenya nanti aku bagikan ke Telegram grup aja ya. Sama ke Zoom chat ya. Zoom chat juga bisa nih aku masukin. Yang masih bingung siapa sih? Coba. Adik-adik yang kecil-kecil kalau masih bingung boleh tanya mamanya ya. Mamanya juga bingung. Mamanya juga bingung. Aku download filenya yang cuma si plan-nya aja. Download JPEG ya. Oke, bingungnya di mana coba? Kasih tahu bingungnya di mana? Siapa tadi yang masih bingung? Bingungnya di mana tuh? Ini itu apa bisa dikerjain nanti? Karena juga masih belum tahu mau rencanain apa. Nanti, jadi kalian punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan. Jangan buru-buru karena kamu harus mikir benar-benar mikir kan selama 6 bulan ke depan ini kamu mau belajar apa ya gitu, kamu mau ngapain ya, it takes time gitu. Jadi kamu punya waktu 2 minggu, don't worry, it's a very long time. Mana tadi filenya kok hilang? Ini dia. Oke, sudah aku share ya di chat Zoom sama di grup chat Telegram. Ada file slide sama file yang si Odyssey plan-nya aja. Boleh digital, boleh di print, atau kalau kalian mau ngedesain sendiri nih si diagramnya boleh juga.
Kalau kita mau kayak coba, kalau misalnya digital copy desainnya Odyssey Chrome di Canva gitu, misalnya bisa. Boleh, boleh. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Tadi masih bingung siapa? Yang bagian mananya yang bingung? Design a car by drawing. Apa? Design a car with drawing. Design a car with drawing. Oh, itu yang kamu bingung. Yeah. Can I use digital art? Boleh pakai digital art. Karena Samuel, jadi Samuel mau belajar How to make a plan? how to make a plan. Oke, kamu you can go by month. Jadi misalnya, for example, first month, what do you want to learn? Okay, related to art, or related to your academic, related to your family or your daily life, up to you. For example, okay, I want to learn about painting on the first month. And then on the second month, what else do you want to learn in RJS, in Art Jam Sessions? Oh, maybe I want to learn how to draw a car, you know, or how to draw a house. Terus, and then at the third week, maybe you want to learn how to design a house. Ya kan? And then the fourth month, what else do you want to learn? Maybe you want to learn about watercolors, or to make a sculpture, or if you want to learn digital drawing. Nah, boleh juga. Pokoknya apa aja yang ingin kamu pelajari gitu selama 5 bulan ke depan. Oke, Sam? Ya. Udah ngerti ya? Thank you. Welcome. Sam, rambutnya gondrong ya sekarang? Saya. Kata ini aku nggak bisa ngakses. Kenapa? Siapa itu? Raka. Kenapa Raka? Tadi yang dikirim chat nggak bisa di-share. Oh, yang ngambil dari yang Telegram aja kalau gitu. Di Telegram chat juga aku kirimin. Oke. Telegram chat tapi kayaknya cuma itu doang ya. Cuma mamanya yang masuk ya. Sebetulnya kalau Raka punya nomor sendiri, kalau mau dimasukin ke grup aja juga boleh kok. Oke. Itu kan juga masuk kan ya, kan pakai nomor Ken sendiri kan. Oh, ini ada. Kita foto bareng dulu yuk. Coba kameranya dinyalakan semuanya. Oke, itu masih di luar ya. Kak Ika nggak nyalain kamera, Kak Ika? Orang ini kameranya laptop nggak bisa dipakai, makanya sering pakai 2 device. Oh. Raka sekarang pakai kacamata ya? Iya. Aku baru lihat Raka pakai kacamata. Oke, siapa lagi yang belum menyalakan kamera? Adrian sama Mahes belum nih? Oh, itu dulu. Saya nyalain kamera, oke. Nggak bisa, Kak. Oke. Yang bisa aja. Adrian bareng aja sama Alika tuh, sebelahan. Oke, siap ya. Kak Ika mau fotoin apa aku yang fotoin nih? Siap? 1, 2, 3, smile! Oke. Terima kasih adik-adik semua sudah hadir di hari ini. Kita ketemu 2 minggu lagi ya. Oke, nggak Terima kasih Tante Ira. Di sini ya. Bye-bye. Aku leave. Makasih, Kak Ira. Sama-sama.